Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat KBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Satu hal salah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia berumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan keindahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan. Ya Tuhan, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Mengasihi, kami bersyukur kepada Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan berilah beserta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami banyak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 3.
atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala kerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu kerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan mendekati hari Sabat dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kitab keenam, jangan membunuh. Kitab ketujuh, jangan berzina. Kitab kedelapan, jangan mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kitab ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamanya. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan 2. Engkau mengasihi orang-orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering menolak hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena Tuhan-Mu.
Ya Tuhan, lapangkanlah hati kami dan terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mengenalkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Kita bernyanyi dari Kebun Jemaat nomor 24B ayat 2 dan 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita membaca dengan suri. Samuel terpanggil. Samuel orang yang muda, ia menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan dalam penglihatan pun tidak sering seting. Pada suatu hari lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
serta katanya, "Ya Bapak, bukanlah Bapak memanggil aku," tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ke tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menjalannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percayaan kita sebagaimana teman-teman semua di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu Tiga yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan nota jemaat.
Warta jemaat minggu ini dengan topik Yesus doa anak di debata Jalan Raja, atau di dalam bahasa Indonesia Yesus anak Allah dan Raja. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Epifanias, kedua statistik, ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturian, 5 Dewan Diakonia, ke-6 kesekretariatan, 7 pelayanan, dan ke-8 pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa. Alamat Jalan Manglino nomor 40, Sungguh Minasa. Masuk pukul 17 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon perhalado, kategorial Puan Ama berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang kedua, surat untuk dibaca pada kebaktian minggu, yaitu menindaklanjuti surat nomor 1222-L18-10-2023 tertanggal 24 Oktober 2023 perihal sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HPB. Dengan ini disampaikan bahwa mulai Minggu 14 Januari 2024 persembahan yang akan dikumpulkan hanya persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Adapun untuk menambah kas pembangunan dapat kita antar pada kotak yang disediakan di depan pada saat bersalaman setelah ibadah selesai. Demikianlah yang bisa disampaikan, kiranya semua jemaat dapat memahami. Ketiga, undangan rapat panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Pada hari Rabu 17 Februari 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simajuntak. Yang kedua, Nyonya Sintua B Banjar Nahor JG Boru Manula. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wide Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa Kaguntung CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya J Sitorus C Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kesepuluh, Amang Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA. Yang 11, Inang Nyonya Sintua Dr. Andus M Sinaga MBA R Boru Bukit. Yang 12, Sansui Sihite. 13, Rauli Lamani. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2024. Ulang tahun kelahiran remaja maupun dewasa ada 12 orang.
Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AGW Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian sopo dapat kita lihat di dalam lampiran. Daftar donatur pembelian lahan gereja HGP Pospel Goa dapat kita lihat di dalam lampiran dengan saldo per 13 Januari terkumpul yang lunas 134.800.000, yang masih kredit 10.500.000. Masalah keuangan dapat kita lihat di dalam warta, tapi bisa kita lihat dalam warta ini ada perbedaan perincian di dalam warta masalah keuangan dengan pemberitahuan warta keuangan di minggu ini, di mana perbedaannya pembangunan itu, pembangunan Makassar sudah terpisah dengan pos Pelgoa, ya, di mana minggu sebelumnya masih digabung pembangunan Makassar dengan pembangunan pos Pelgoa. Secara total saldo kita minggu ini 393.892.684.000 rupiah. Sesuai dengan warta yang tadi, yang poin nomor 2 surat yang dibaca, maka dengan ini saya akan baca dari surat dari kantor pusat. PA Raja Tarutung 24 Oktober 2023 nomor 1222/L18/10/2023. Hal sehati melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP. Surat untuk dibaca pada minggu ini yaitu kepada yang terkasih seluruh jemaat Pospel dan pos permingguan HKBP melalui uluan di semua tingkat di tempat masing-masing. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Terpujilah Tuhan karena sentralisasi keuangan HKBP sudah berjalan dengan baik selama 10 bulan terakhir, dari Januari sampai Oktober 2023. Berdasarkan perjalanan sentralisasi keuangan tersebut, target persembahan yang sudah kita capai adalah 65,7% dari target 80% yang kita harapkan pada awalnya. Dampaknya HKBP sudah dapat membayar balanju semua personilnya yang berjumlah 3.476 orang. Selain itu, kita juga sudah dapat membayar biaya operasional program resort dan distrik. Untuk keperluan kantor pusat dibayar melalui saldo yang masih ada di kantor pusat HKBP sebelum dimulainya sentralisasi keuangan dan sudah berdasarkan perhitungan BPSK. Dari uang yang terkumpul di rekening BPSK, sudah 2 kali BPSK mengirim keperluan operasional dan program resort dan distrik di HKBP. Sebelum tahun ini berakhir, BPSK masih akan mengirim ke resort yang belum menerima dana tersebut sejumlah total 4.732 miliar. Pada rapat preses dan MPS di akhir tahun bulan Agustus sampai awal September lalu, sudah disampaikan sukacita segenap pihak HKBP atas berjalannya sentralisasi keuangan tersebut. Meskipun begitu, di dalam rapat tersebut ada juga peserta rapat
yang menyampaikan informasi bahwa masih ada jemaat yang tidak setia menjalankan keputusan Sinode Godang karena memikirkan kepentingan jemaahnya saja, yaitu dengan cara menambahkan kantong persembahan atau pengumpulan dana pada hari Minggu atau pertanyaan, tetapi tidak menyebutnya persembahan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Padahal berdasarkan keputusan Sinode Godang, penambahan dana untuk keperluan jemaat tetap dimungkinkan melalui cara-cara lain seperti pesta-pesta jemaat. Selain itu, ada juga jemaat yang tidak memasukkan data persembahan dan tidak mengirimnya ke rekening PPSK paling lama 3 hari setelah ibadah berlangsung, melainkan menunggu setelah diwartakan baru data dimasukkan dan uang dikirim ke BPSK. Hal ini pun tidak sesuai dengan keputusan Sinode Godang. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan rapat MPS pada awal September 2023 yang berbunyi, seluruh jemaat harus tunduk kepada keputusan Sinode Godang Oktober 2022 mengenai sentralisasi yang menunjukkan kesatuan HKBP berdasarkan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dan mewujudkan roh sentralisasi keuangan, yaitu kesetaraan, keadilan, berkelanjutan, dan kebersamaan dalam satu keluarga. Dan di dalam mengerjakan tugas kami sebagai gembala di gereja HKBP yang mendoakan seluruh jemaat HKBP jangan jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, melawan dosa dengan segala hormat kami meminta semua jemaat supaya lebih sungguh-sungguh dan penuh melaksanakan sentralisasi keuangan, meneladani jemaat yang miskin di Makedonia di Ahad pertama yang diminta oleh Rasul Paulus untuk membantu orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kami meminta seluruh jemaat, pos pelayanan, dan pos permingguan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, data persembahan harus diisi ke aplikasi sentralisasi keuangan paling lama 3 hari setelah peribadahan berlangsung, dan kemudian langsung mentransfer sejumlah 55% dari persembahan tersebut. Yang kedua, untuk menambah dana bagi keperluan pelayanan jemaat, tidak boleh mengambilnya dari persembahan-persembahan yang ada di jemaat, seperti menambah kantong persembahan setiap minggu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota jemaat, melainkan melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan keputusan Sinode Godang. Yang ketiga, jika ada jemaat yang melaksanakan pengumpulan persembahan kedua di pertanyaan, hendaklah tunduk juga kepada sistem sentralisasi keuangan di mana persembahan kedua itu harus dikirim sejumlah 55% ke rekening BPSK. Keempat, jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan uang pada kebaktian minggu
dengan tidak menamainya sebagai persembahan dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Yang kelima, jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan persembahan bulanan dengan menamainya untuk diakonia atau pembangunan dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Jika kelima hal di atas tidak dilaksanakan dengan setia, maka akan sangat berdampak pada penurunan pemasukan sentralisasi keuangan seperti yang terjadi pada Juli sampai September, di mana ada tren penurunan persembahan ke sentralisasi keuangan. Kita sudah menyaksikan serta merasakan bahwa sentralisasi keuangan berdampak sangat baik bagi HKBP. Tuhan akan terus memberkati program yang baik ini, sebab melalui sentralisasi keuangan Tuhan sudah menjawab doa HKBP sejak 89 tahun lalu. Sejauh ini kita sudah berani untuk menambah dan mengirim pelayan penuh waktu ke jemaat-jemaat kecil yang selama ini belum pernah memiliki pelayanan penuh waktu. Kita juga dapat mengirim pekabaran Injil ke luar HKBP. Persaudaraan pelayan yang makin teguh, kecemburuan antara pelayan dapat kita kurangi dan hilangkan, dan sebagainya. Semakin baik bagi persembahan sentralisasi keuangan, makin banyak pelayan yang dapat kita kirim baik ke dalam maupun ke luar HKBP, dan HKBP akan semakin menjadi berkat bagi dunia. Untuk semakin memperjelas maksud dan tujuan sentralisasi keuangan bagi kita semua, kami sudah mengeluarkan buku kecil sepanjang 9 halaman dengan judul Better Together atau Sentralisasi Keuangan HKBP. Kami sangat mengharap buku ini dapat kita cetak dan kita bagikan ke seluruh anggota jemaat, dan juga kita simpan di kantor gereja agar anggota jemaat mendapatkan informasi yang memadai tentang sentralisasi keuangan, dan dengan hati yang penuh sukacita dan setia ikut melaksanakan dan mensukseskannya. Mensukseskannya, buku tersebut juga dapat kita kirim untuk dibagikan ke seluruh anggota jemaat kita. Demikianlah kami sampaikan surat ini untuk seluruh saudara yang terkasih anggota jemaat HKBP, di dalam pengharapan yang penuh agar kita semua mengerjakan isi surat ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tembusan ke Sekretariat Jenderal HKBP, ke Kepala Departemen Koinonia HKBP, ketiga Kepala Departemen Marturia HKBP, keempat Kepala Departemen Diakonia, kelima Preses HKBP Distrik 1 sampai dengan Distrik 32, seluruh anggota MPS HKBP, dan ketujuh Komisaris BPSK HKBP, kedelapan pengawas BPSK HKBP, 9 seluruh Kepala Biro, dan 10 seluruh pimpinan lembaga HKBP, dan terakhir pertinggal. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Shalom. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini, minggu yang kedua setelah Epifanias, yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini membawa sebuah perenungan kepada kita bahwa firman ini memperlihatkan sebuah kemuliaan Allah, yaitu bahwa Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha melihat, dan Dia mengenal setiap orang. Kira-kira itu yang menjadi inti yang bisa kita bisa lihat dari nas ini, bahwa Tuhan kenal kita semua. Tuhan tahu, Tuhan mengetahui setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat, membaca nas ini tadi, dikisahkan bahwa Filipus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi pengikutnya. Dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Filipus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di sini, Filipus mengalami sebuah sukacita yang sangat besar. Dia merasakan bahwa ada sebuah pengharapan kembali di dalam kehidupannya ketika dia disapa oleh Tuhan Yesus. Apa yang selama ini dia pelajari, apa yang selama ini dia baca di dalam kitab suci, dan apa yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, itu telah dilihatnya di dalam Yesus Kristus. Ini yang pertama, mengapa Filipus begitu bersukacita, karena dia telah melihat sendiri di dalam Yesus Kristus bahwa apa yang telah dinanti-nantikan oleh orang Israel itu telah nyata di dalam Yesus Kristus. Kemudian lebih bersukacita lagi di Filipus adalah karena Tuhan menjumpai dia, karena Tuhan Yesus datang menyapa dia dan Tuhan Yesus memanggil dia menjadi muridnya. Ini jauh lebih besar lagi, dia tidak hanya bisa melihat bahwa Mesias itu yang dijanjikan itu di dalam perjanjian lama, tetapi juga Filipus begitu besar sukacitanya karena Tuhan menyapanya, Tuhan mendatanginya, Tuhan memanggil dia supaya menjadi pengikutnya, supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Maka Filipus tidak bisa menahan sukacitanya yang besar. Dia berniat untuk memberitahukannya. Sukacita dia tadi itu dia tidak bisa pendam, dia mau sampaikan kepada Natanael. Kenapa Filipus menyampaikan kepada Natanael? Karena mungkin menganggap bahwa Natanael juga perlu tahu. Dia perlu tahu tentang Yesus ini. Karena selama ini Natanael juga sudah selalu mempelajari kitab suci. Kalau dikatakan tadi Natanael itu sering di bawah pohon ara ya. Artinya kalau orang di bawah pohon ara itu artinya adalah kalau di orang Israel terjadi sebuah pembelajaran, belajar dan mengajar tentang firman Tuhan biasa dilakukan di bawah pohon ara di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Artinya bahwa Natanael ini adalah seorang yang selalu mempelajari kitab suci dan dia selalu menanti-nantikan penggenapan daripada apa yang telah dituliskan di dalam kitab perjanjian lama. Tetapi kalau kita melihat tadi di dalam cerita ini bahwa informasi dari Filipus mungkin sedikit membingungkan dan mungkin bisa meragukan Natanael. Kenapa? Karena Filipus menyebut Yesus itu dari Nazaret katanya. Sementara Natanael mengetahui bahwa Mesias itu tidak pernah disebutkan di dalam kitab suci perjanjian lama. Mesias itu datang dari Nazaret. Tentu ini sedikit membingungkan dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Filipus tidak mau berdebat dengan Natanael.
Tidak perlu berdebat, yang penting lihat dan jumpai Yesus. Nanti engkau akan tahu sendiri. Tetapi ketika Natanael telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Natanael pun dikatakan dari di situ dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini apa yang menarik bisa kita lihat tadi, bahwa di sini Yesus menyatakan kepada Natanael, dikatakan dari di situ bahwa sebelum Natanael berkenalan dengan Yesus, sebelum Natanael berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah mengenal Natanael. Sebelum mereka ada perjumpaan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku sudah mengenal engkau. Bahkan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Natanael. Bahkan Yesus tahu seperti apa pribadi daripada Natanael ini. Ini yang diperlihatkan oleh Yesus kepada Natanael. Dia tahu namanya, tetapi tidak hanya sebatas tahu namanya. Dia tahu kepribadiannya seperti apa ini Natanael. Dan juga dikatakan Tuhan juga tahu apa yang dilakukan oleh Natanael, karena dikatakan tadi di situ bahwa ketika Natanael berada di bawah pohon ara, katanya. Artinya apa yang kita pelajari di sini, Abang Inam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang hendak disampaikan kepada kita bahwa Tuhan mengenal kita dengan baik. Bahkan pengenalan Tuhan jauh lebih baik dari pengenalan kita tentang diri kita sendiri. Ini menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa Tuhan sungguh-sungguh benar mengenal kita. Tidak hanya mengenal nama kita, tetapi Dia kenal kepribadian kita. Dia kenal juga bagaimana apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Kalau di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita itu tidak tahu apa rancangan yang terbaik dalam hidup kita, tetapi Tuhan tahu apa rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan lagi di dalam firman Tuhan, kita tidak pernah bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepala kita, tetapi Tuhan menghitungnya, katanya. Artinya begitu dalamnya pengenalan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Dia tahu apa yang menjadi harapan kita di dalam hidup kita ini. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga tahu segala sesuatu di dalam hidup kita ini. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan penyakit pun yang ada di dalam tubuh kita ini Tuhan ketahui semuanya. Artinya tidak ada yang tersembunyi, semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita, Amanginam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus benar-benar mengenal Natanael. Demikian juga dengan kita. Tuhan juga benar-benar mengenal kita di dalam kehidupan kita ini. Maka jika ada Tuhan yang lebih mengenal kita, maka apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika ada Tuhan yang jauh benar-benar mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri, maka apa sikap yang tepat kita lakukan? Yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa saja merancang sesuatu dalam hidup kita, tetapi belum tentu itu adalah rancangan yang baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang bisa kita rancang yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan firman Tuhan mau berkata kepada kita, Dia tidak hanya mengenal, tetapi Dia juga mau untuk peduli dan mau untuk berbuat yang baik dalam kehidupan kita ini. Maka ini yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita untuk menyadari, bagaimana kita untuk mengetahui bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengenal kita. Allah itu sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi harapan pergumulan kita di dalam kehidupan kita ini. Maka berangkat dari situlah seharusnya kita memiliki pengharapan yang kuat. Kita memiliki sukacita di dalam menjalani hidup kita ini. Sebab kita tahu bahwa ada Allah yang benar-benar tahu dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, Amanginam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang mau disampaikan juga kepada kita melalui firman Tuhan di sini, bahwa pengenalan Tuhan tentang kita jelas dikatakan di sini tidak perlu kita ragukan lagi. Bagaimana Tuhan mengenal kita? Saya rasa kita tidak ragu. Dia jauh lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Tetapi menjadi perenungan juga bagi kita adalah bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau pengenalan Tuhan kepada kita tidak perlu diragukan, tetapi mungkin yang menjadi diragukan adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana sejauh mana kita mengenal Tuhan dalam hidup kita ini? Sudah sejauh mana kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Cukup kita mengenal Tuhan Yesus hanya dari membaca Alkitab? Ternyata belum cukup juga. Belum cukup kita hanya mengenal Tuhan hanya ketika kita membaca Alkitab, ketika kita hanya mendengar khotbah, ketika kita hanya membaca renungan. Ternyata itu belum cukup. Sama seperti Nathanael. Nathanael dia selalu belajar tentang firman, dia selalu membaca-baca firman Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus di dalam nas ini? Tuhan Yesus mau katakan kepada Nathanael, pengenalanmu tentang aku belum seberapa. Apa yang kau lihat tentang aku itu belum seberapa. Kalau Tuhan itu mengenal Nathanael begitu dalamnya, kalau Tuhan Yesus mau katakan bahwa itu hal yang kecil bagi Tuhan, itu sesuatu yang kecil bagi Tuhan. Kalau hanya untuk mengenal nama kita, kalau hanya untuk mengenal kepribadian kita, kalau hanya mengenal, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu masih persoalan yang kecil bagi Tuhan. Itu adalah kekuasaan yang kecil bagi Tuhan untuk mengetahui itu semua. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa ketika Nathanael semakin sering berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Nathanael nanti semakin sering berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Nathanael akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Maka Nathanael akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia akan menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nathanael, bahwa ya apa yang kamu ketahui tentang aku sekarang ini itu belum seberapa. Maka coba kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan dalam hidup kita ini? Maka sama seperti Nathanael juga di sini, kita disapa oleh firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Benar, kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab, melalui pembacaan firman, melalui khotbah, melalui renungan, melalui ibadah. Tetapi cukupkah hanya dengan demikian kita mengenal Tuhan Yesus? Tetapi di sini firman Tuhan menyapa kita teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita, firman Tuhan ini mengajak kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ketika Tuhan katakan sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Filipus di sini, ikutlah aku, katanya. Ketika kita mengikut Yesus, itu artinya adalah supaya kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan adalah ketika kita bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia. Sama itu kalau kita di dalam hubungan kita juga dengan orang lain. Tidak akan mungkin kita begitu langsung mengenal seseorang hanya berjumpaan sekali dua kali. Tidak akan mungkin. Bagaimana kita benar-benar mengenal seseorang kalau hanya baru jumpa? Tetapi kita akan semakin mengenal seseorang itu ketika kita semakin lama bersama-sama dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, beraktivitas bersama-sama dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Di situ kita semakin tahu siapa ini kawan kita ini, kayak mana ini sikapnya, kayak mana kepribadian dia, baik atau tidak dia. Maka demikian juga dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita? Tentu ya harus melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Tentu banyak hal. Dia bisa melalui pembacaan firman,
bisa melalui ibadah, bisa melalui doa, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, dalam banyak hal yang perlu bisa menjadi jalan bagi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kita mau diingatkan bahwa di sepanjang kehidupan kita, ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di situ kita akan semakin mengenal Dia. Di situ kita akan semakin merasakan bagaimana kasih, kebaikan, perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan? Ya karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesuslah kita bisa merasakan kebaikan Dia. Tetapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita rasakan? Apa yang bisa kita nikmati dari Tuhan? Dan inilah yang mau diingatkan kepada kita. Bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri di dalam hidup kita ini. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan bahwa kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Di samping kita selalu ada Tuhan yang selalu menemani, menyertai kita. Tinggal bagaimana kita mau untuk berkomunikasi, berteman, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di situ tadi. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin melihat ada perbuatan besar Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi perenungan bersama bagi kita mengenal bahwa di satu sisi kita diingatkan bahwa Tuhan benar-benar mengenal kita, tetapi di sisi yang lain kita diajar sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan akan kita tidak perlu diragukan, tetapi menjadi persoalan. Mari kita tanyakan diri kita, sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus. Mungkin karena kita belum begitu mengenal Tuhan Yesus sehingga kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin karena kita belum benar-benar memberikan diri kita untuk pengenalan kepada Tuhan Yesus sehingga kita tidak bisa melihat yang baik yang telah dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada minggu ini Tuhan. Engkau ajar kami melalui firman-Mu pada saat ini bahwa Engkau benar-benar mengenal kami. Engkau mengetahui Tuhan apa yang terjadi di dalam hidup kami ini. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami, apa yang kami cita-citakan di dalam hidup kami. Engkau sungguh mengenal, Engkau sungguh mengetahui semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena pengenalan-Mu itu yang jauh lebih dalam Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberikan hidup kami di dalam rancangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan yang berbuat yang terbaik atas hidup kami ini Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan kami, apapun yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami Tuhan percayakan itu. Kami memohon pengasihan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik atas hidup kami. Dan Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami supaya kami juga boleh semakin mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami semakin mengenal Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat yang tetap menyertai dan menuntun kami di dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan hari demi hari semakin mengenal Engkau. Setiap saat kami semakin mengenal Engkau Tuhan di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pekerjaan, apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan menjadi kawan yang sejati, kawan yang terdekat, yang selalu menemani, menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menguatkan iman kami dan pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan, secara khusus kepada yang sedang sakit. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jamah mereka Tuhan di dalam pergumulan mereka, di dalam sakit penyakit mereka Tuhan. Tuhan sapa mereka melalui kuasa-Mu Tuhan, memberkati obat, memberkati segala upaya pengobatan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan juga yang di dalam sukacita, di dalam ulang tahun mereka Tuhan, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan,
Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam sukacita mereka di pertambahan umur. Tuhan berikan kesehatan panjang umur kepada mereka dan memperhatikan dan memberikan apa yang menjadi harapan mereka Tuhan di panjang hidup mereka. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan, secara khusus kami yang datang beribadah pada saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi harapan kami, apa yang kami kerjakan dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan semuanya menjadi berkat dan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan di dalam setiap pelayanan dan program di tengah-tengah gerejamu, secara khusus yang dilaksanakan di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan semuanya, apapun yang dilakukan oleh gerejamu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pelayanmu Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini dan juga seluruh jemaatmu. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan melalui kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A sampai kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.